Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat ada sekilas dari peristiwa yang menimpa narasumber kami bernama Mbak Reni. Assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Reni. Selamat pagi. Ya. Dan pemirsa, selain Mbak Reni, di studio juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik. Sehat pagi ini? Sehat alhamdulillah. Semoga pemirsa Tawakal di seluruh tanah air juga diberikan sehat walafiat, bahagia selalu dan diangkat seluruh masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Reni, tadi kita lihat di video tadi sangat miris sekali ya. Ada peristiwa yang menimpa Mbak Reni itu katanya kakak angkatnya ya mencoba untuk berbuat tidak senonoh dengan Mbak Reni, betul? Betul. Boleh diceritakan awal mula kejadiannya seperti apa ya? Saya merasa hidup saya tuh nggak seperti yang saya harapin, Mas. Hidup saya selalu sial terus. Awalnya saya diperkosa sama abang angkat saya. Pada saat kejadian itu Mbak Reni nggak cerita sama saudara apa yang dilakukan sama abang angkatnya Mbak Reni? Saya nggak pernah cerita ke siapapun, Mas. Jadi tuh dia sendiri teman saya. Saya sering main bareng sama dia, terus sering curhat-curhatan juga. Dia juga baik banget sama saya, Mas. Gak tahu kenapa dia bisa tega banget sama saya. Sampai Maksudnya Mbak Reni menganggap dia sudah seperti abang begitu. Itu dilakukan di rumah siapa? di rumah saya, Mas. Waktu itu Nggak ada orang sama sekali. Ke- Saya dengar katanya dia melakukan itu pada saat Mbak Reni lagi sakit ya, kondisinya ya. iya, Mas. Waktu itu saya lagi sakit. Kan dia yang rawat saya. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa tega kayak gitu. Jadi karena nggak ada orang di rumah, Mbak Reni minta tolong dia buat ngerawat gitu ya. Tapi di situ dia memanfaatkan Mbak Reni gitu ya. Pak Ustadz, Ya. Ini berawal dari teman baik, sudah seperti abang sama adik lah istilahnya Pak Ustadz. Ketika Mbak Reni lagi sakit, dia sempat merawat, tapi di situ ternyata abang angkatnya nih melakukan tindakan tidak senonoh kepada Mbak Reni. Ada pelajaran penting Ya. yang bisa kita ambil, termasuk untuk para pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air. Hati-hati dan waspadalah dengan siapapun yang bukan saudara kita, bukan muhrim kita. Walaupun sudah dianggap sebagai abang kandung atau abang angkat atau apa namanya, kalau dia adalah orang lain, tetap dia adalah orang lain. Dalam Islam hukumnya mereka tetap hukum haram untuk bertatap muka, bertemu, bersentuhan, bersalaman. Karena mereka memang orang lain yang boleh untuk dinikah. Nah, apa yang menimpa Mbak Reni ini tentu kita semua bersedih dan seluruh pemirsa ikut bersedih. Kami mendoakan kepada Mbak Reni agar selalu sabar. Tapi saya meminta kepada Mbak Reni jangan lagi merasa kenapa hidup saya ini kok sial terus. Saya diperkosa abang kandung, kemudian saya berkeluarga tapi Ada masalah dan seterusnya. Ini terjadi karena pikiran Mbak Reni dari awal mengatakan kenapa saya ini kok sial terus. Pemirsa yang dirahmati Allah dan Mbak Reni, Mas Farid, kita diberikan akal itu bukan untuk berpikir yang negatif. Karena pikiran negatif yang kita keluarkan akan meresonansi, menarik negatif-negatif lain dari luar menuju diri kita. Jadi kalau kita mengatakan saya kok sial terus, maka yang akan datang pada kita adalah sial. Justru kesialan itu terus.
ini sudah ditegaskan oleh hadis qudsinya Rasulullah SAW. Allah berfirman, tapi tidak dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi. Jadi bedanya Al-Quran dalam hadis qudsi adalah kalau Quran itu lafaz dan kalimatnya langsung dari Allah sepenuhnya. Tapi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah tapi ilhamnya dari Allah. Itu kalau kita ngaji mustalah hadis. Nah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana 'indza dhanni 'abdi bi. Saya ini akan sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau hambaku menyangka aku, kata Allah, aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku tidak kuasa. Aku kok merasa sial terus. Artinya dia merasa Allah tidak memberikan kebaikan kepada dirinya. Maka Allah akan memberikan apa yang dia sangkakan. Padahal kita tidak boleh berputus asa. Wala tai'asu fi rayhillah. Ini Quran. Maka setiap manusia pasti ada ujiannya, Mbak Reni. Dan ketika diuji, orang yang beriman sikapnya hanya ada dua. Yang pertama sabar, yang kedua tawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi setiap peristiwa yang menimpa diri kita sejatinya sudah menjadi garis takdir kita. Cara mengubahnya bagaimana agar yang menimpa pada diri kita tidak yang buruk tapi yang baik? Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap peristiwa yang menimpa kita, kalau itu perkara yang buruk, mungkin kita sedang diingatkan oleh Allah agar kembali ke jalannya. Ini juga penting untuk pemirsa di seluruh tanah air. Jangan pernah berputus asa dengan apapun yang diujikan oleh Allah kepada kita. Tapi teruslah berharap, teruslah berpositif thinking kepada Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita tentang jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmatnya Allah dan hanya mengandalkan amalan-amalan kita. Tapi kita harus selalu memiliki roja, memiliki pengharapan kepada Allah walaupun kita adalah pendosa. Jadi apa yang dialami oleh Mbak Reni harus mulai diubah mindsetnya dari diri Mbak Reni untuk berpikir yang baik terhadap Allah dan terhadap orang lain. Semoga positif thinking ini akan menarik kebaikan-kebaikan dari luar menuju diri kita, menuju dirinya Mbak Reni. Menarik energi positif juga, Pak Betul, Ustadz. Nah, betul. Mbak Reni, tadi bilang cerita kalau orang tuanya nggak tahu ya, Mbak Reni diperkosa sama abang angkatnya. Iya, Mas. Kemudian setelah itu bagaimana setelah kejadian itu? Jadi habis kejadian itu saya pacaran aja sama dia jadinya. Memutuskan untuk pacaran? Saya memutuskan untuk pacaran dan saya sempat berhubungan intim 1 kali sama dia sampai saya hamil. Dalam pacaran itu? Enggak, pas diperkosa itu. Jadi pas habis diperkosa itu saya anggap keperawanan saya udah hilang. Jadi saya harus nikah sama dia. Saya anggap itu aib. Dan dari pemerkosaan itu saya hamil, Mas. Akhirnya hamil. Jadi terpaksa ya untuk meneruskan hubungan itu karena sudah merasa terenggut kehormatannya. Nah, setelah hamil menikah dengan dia atau tidak? Iya, saya menikah sama dia pas usia kehamilan saya 3 bulan. Dan setelah anak itu lahir, kami bercerai. Boleh tahu kenapa cerainya? Sifatnya dia egois banget, Mas. Dia sama sekali gak peduli sama anaknya juga. Di situ juga saya nikah sama dia kan terpaksa. Saya nggak cinta. Itu juga saya nikah sama dia karena diperkosa sama dia. Yang pertama kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwanya Mbak Reni. Memang kita harus waspada dan hati-hati untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah untuk mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah mulai tumbuh dewasa, tolong perhatikan betul. Jangan sampai mereka dibebaskan leluasa untuk berhubungan, bergaul dengan lawan jenisnya. Karena kalau tidak, bisa jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Reni akan terjadi.
berawal dari begitu dekatnya sampai merasa sebagai abang kandung, tapi ternyata berkhianat. Dan perkara yang diawali dengan keburukan, perkara yang diawali dengan ketidakbaikan, pasti akhirnya tidak baik. Maka ketika Mbak Reni tidak bisa memberikan batasan saat bergaul dengan tanda kutip abang kandungnya itu sampai terjadi pemerkosaan, ini sesuatu musibah yang akhirnya menjadikan kehidupan Mbak Reni di hari berikutnya menjadi penuh dengan masalah. Maka apa yang sekarang terjadi harus diikhlaskan Mbak Reni sebagai ujian dari Allah. Mbak Reni sabar, ikhlaskan dan lupakan. Karena percuma kalau diingat-ingat, itu tidak akan terulang. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana Mbak Reni move on. Mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas seluruh kesalahan dan kekhilafan yang dulu pernah terjadi, sambil tetap berharap. Wa min alamatil i'timad, dari tanda-tanda bahwa kita bergantung alal ibadah, terhadap ibadah kita itu. Nuqsanur raja inda zal. Nuqsanur raja inda zalal ini kalau kita artikan dalam bahasa yang sederhana, kalau sama masih percaya kepada Allah, maka jangan pernah berputus asa terhadap apapun yang menimpa Mbak Reni. Karena kasih sayang Allah begitu luar biasa. Caranya bagaimana? Lupakan yang lalu, tatap masa depan. Mbak Reni masih muda, Mbak Reni masih punya masa depan yang lebih baik. Dekatkan diri kepada Allah, berdoalah, meminta kepada Allah ganti suami yang lebih baik, yang lebih amanah, dan lebih cinta dan penuh sayang kepada Mbak Reni. Insya Allah itu akan dikabulkan kalau Mbak Reni mau berubah. Nah, ketika proses pernikahan yang tanda kutip terpaksa itu dilakukan karena Mbak Reni sudah hamil, itu adalah bagian dari jalan takdir yang harus dialami. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Mas Farid, kan awalnya ini sebegitu dekat, saling curhat sampai dianggap abang kandung atau dianggap abang angkat. Ya, kenapa kok ketika sudah menikah dia malah tidak bertanggung jawab? Nah, ini kan berarti mungkin ada proses-proses komunikasi yang tidak jalan di proses-proses setelah pernikahan. Sampai akhirnya bercerai setelah anaknya lahir. Nah, oleh karena itu besok dan ke depan saya kira ini juga pelajaran untuk kita semua, untuk para pemirsa. Kalau kita sudah tertimpa musibah dan memulai kehidupan baru, lebaran baru, maka tutup musibah yang terjadi. Karena itu adalah takdir Allah yang nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Ketika kita mulai takdir baru, maka buka lebaran baru itu dengan senantiasa berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah. Insya Allah dengan begitu akan ada kebaikan nanti. Kalau tidak, yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran. Karena ketika misalnya Mbak Reni marah atau kecewa, dia akan mungkit. Saya karena diperkosa, maka saya jadi begini. Suami tentu tidak terima. Loh, dulu kan kamu yang minta menikahi saya karena kamu sudah mengandung. Ya sudah. Nah, seandainya proses-proses semacam ini dilakukan dengan baik melalui komunikasi dan melupakan masa lalu. Kalau seandainya ada pemirsa dan saudara-saudara yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Reni, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Tentu dengan catatan, tolong jangan jauh-jauh dari Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Artinya betul-betul kita bertobat atas perilaku yang telah terjadi di masa lalu dan kita tetap berharap rahmat Allah. Allah akan sangat maha kaya Mbak Reni. Selama Mbak Reni yakin Allah akan mencintai dan menyayangi Mbak Reni. Karena yang pasti Allah mencintai dan menyayangi Mbak Reni. Allah mencintai dan menyayangi kita semua, Mas Farid. Ya, Mbak Reni, saya dengar katanya Mbak Reni setelah bercerai sudah membuka hati lagi sama pria lainnya dan kemudian menikah, betul? Ya, tapi lagi-lagi saya sial, Mas. Maksudnya sial apa ya, Mbak? Saya menikah dengan orang yang gak saya cintai lagi. Kenapa bisa seperti itu? Mbak Reni gak belajar dari yang sebelumnya? Saya dipaksa nikah. Dipaksa nikah oleh Orang tua saya. orang tua Mbak. Boleh tahu kenapa alasannya disuruh menikah?
Jadi waktu saya kerja di SPG, ada laki-laki yang mau kenalan dan mengiming-imingi uang ke saya, Mas. Sampai akhirnya saya tertarik dengan uangnya. Laki-laki itu sampai beliin orang tua saya motor, yang bikin orang tua saya jadi seneng. Terus orang tua saya maksa-maksa saya nikah sama dia. Soalnya suami saya itu Lumayan berada. ya, terus dia suka kayak janji-janji gitu, Mas, ngumbar-ngumbar janji. Ngumbar-ngumbar janji, entah harta lah, uang lah, apalah. Orang tua saya diiming-imingin Dan kayak orang gitu. tuanya Mbak Reni tergoda sama itu. Akhirnya memutuskan untuk Mbak Reni menikah sama dia. Iya, Gitu ceritanya. Nah, kehidupan rumah tangganya kemudian seperti apa, Mbak? Nah, menikah itu pada saat menikah, tapi orang tuanya laki-laki ada kan ya? orang tua laki-laki ada, tapi di situ orang tua suami saya kayak orang bodoh yang bengong-bengong doang, Mas. Nggak bisa bergerak bebas. Artinya suami Mbak Reni saat itu menguasai kondisi di situ ya, kurang lebih begitu ya. Iya, Nah, terus kemudian kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana, kan dilandasi atas tidak dengan cinta ini? saya sama sekali nggak bahagia. Saya juga menikah, dia juga terpaksa. Karena orang tua saya yang diam-diam menyiapkan resepsi itu, Mas. Sebelumnya Mbak Reni nggak kenal siapa suaminya, calon suami Mbak Reni nggak kenal ya? Saya baru kenal jadinya. Jadi dia tuh deketin orang tua saya, iming-imingin orang tua saya. Terus Oke. ngasih orang tua saya uang sebesar 20 juta. Terus dia juga janji bakal ngasih uang bulanan ke orang tua saya. Terus kemudian ke berjalannya kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana nih? Suami saya tuh banyak bohongnya, Mas, pokoknya. Suami saya juga suka kasar, suka mukul. Terus cemburuan banget. Pernah waktu itu saya keluar rumah pakai celana jeans sama pakai lipstick. Terus ketahuan sama dia. Habis saya, Mas, dipukulin. Sini, Om. Habis dari mana kamu, ha? Celananya ketel. Habis dari mana kamu? Kenapa diam? Jawab pertanyaan aku. Kamu habis dari mana? Aku dari rumah teman. Habis aku bosen di sini. Di rumah seharian. Lagian juga abang jarang pulang kan? Kecemburuan berlebihan ketika melihat istrinya dandan untuk keluar, dia langsung marah tanpa bertanya apa-apa gitu, tanpa konfirmasi apapun gitu. Memang suami kan punya hak untuk itu, tapi tidak dengan cara kekerasan ya, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Saya menyoroti dari proses awal pernikahan kedua. Saya perlu tegaskan di acara tawakal ini, orang yang sudah janda kayak Mbak Reni itu boleh memilih pilihannya sendiri, bahkan tanpa meminta izin pada orang tua, karena orang janda itu punya hak independen sudah. Nah, tapi faktanya Mbak Reni malah dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, dan Mbak Reni tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal seandainya Mbak Reni tidak cinta dan mengacu pada pengalaman pernikahan pertama yang gagal, harusnya kan Mbak Reni berargumentasi, nggak bisa. Apapun kondisinya, yang mengalami Mbak Reni. Tetapi itu sudah terjadi. Maka sekali lagi, agar Mbak Reni bisa menikmati kehidupan ini lebih baik, setiap peristiwa sudah terjadi, tolong dieres, dihapus dalam sejarah Mbak Reni. Tentu berat, tetapi diupayakan. Dihapus, lalu diisi memori-memori kebaikan, dan diupayakan aktivitas-aktivitas yang positif, agar menumpuk aktivitas-aktivitas yang
dulu dirasakan cukup menyakitkan itu. Itu dulu. Nah yang kedua, ada pelajaran penting untuk orang-orang tua, khususnya ibu-ibu ya. Karena seringkali kan yang mudah terpacu dan teriming-imingi dengan harta itu kan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong kalau mau nyarikan jodoh untuk putrinya, jangan hanya yang mendasarkan diri pada harta. Karena sekali lagi, yang hanya mendasarkan diri pada harta pasti akan celaka. Karena itu bagian dari hubbud dunya. Tapi cari yang berakhlak, yang agamanya bagus, Mas Farid. Iya. Kalau agamanya bagus, nggak berharta pun akan punya harta. Tapi kalau hartanya banyak tapi tidak berakhlak, tidak punya agama, bisa rusak dan bisa hancur, bisa bangkrut, bisa habis hartanya. Iya. Jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Reni yang merasa tersiksa karena tanda kutip dijual oleh orang tuanya gara-gara dikasih motor yang hanya 20 juta. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita, Mas Farid, untuk pemirsa. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang membual janji, yang gampang obral janji. Biasanya orang yang suka berjanji, obral janji, membual itu adalah tong kosong nyaring bunyinya. Karena kalau orang benar, orang yang hakiki, itu biasanya nggak banyak ngomong, nggak banyak janji. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi mantep, paten. Tapi orang yang sok-sokan itu biasanya itu yang sangat mudah untuk tergelincir. Ya, nah Mbak Reni. Nah, Suaminya Mbak Reni seminggu biasanya berapa kali dia nggak pulang? Paling seminggu tuh cuma pulang sekali 2 kali. Oh, justru cuma pulangnya sekali 2 kali dalam seminggu. Saya pernah waktu itu ya, kan anak saya kayak punya penyakit gitu Mas. Dia tuh gak suka kalau ngelihat, kalau dengar suara salawat, suara azan. Saya berobat ke tabib gitu kan, ke orang pintar. Saya sambil konsultasi, suami saya itu, saya udah datangin 4 orang pintar. Dan saya bertanya, dan 4 itu bilang kalau suami saya itu tuh udah punya istri, terus udah punya anak 2 yang usianya udah besar Mas, dan masih sering nafkahin juga. Nah, di situ Mbak Reni langsung percaya atau mencoba cari pembuktian? Saya cari pembuktian dengan cara kayak saya tuh minta tinggal bareng sama dia biar bisa terus sama-sama sama dia tuh. Tapi dia nggak pernah mau Mas. Alasan itu ada aja Mas. Saya minta dia pulang setiap hari ke kontrakan saya, dia bilang kejauhan. Terus saya bilang saya mau tinggal sama dia. Dia bilang jangan, di sini tuh mahal lah, terus kotor, banyak orang-orang jahat. Pokoknya ada aja Mas alasannya. Oke, Mbak Reni mencoba untuk itu nggak konfirmasi ke keluarganya dia? Kalau dia benar udah punya istri atau tidak gitu? Masalahnya saya nggak boleh Mas berhubungan sama keluarganya dia, terus nggak boleh juga ke rumahnya dia. Saya tuh ngerasa berumah tangga sama dia juga kayak sembunyi-sembunyi, kayak banyak yang ditutupin dan banyak yang nggak jujur. Ya, Mbak Reni, saya mau tanya satu aja yang terakhir. Perlakuan kasar apa sih yang pernah dilakukan suami Mbak Reni ke Mbak Reni sampai Mbak Reni nggak kuat sampai sekarang? Dia tuh pinter muter balikin fakta Mas. Waktu itu, jadi orang tua saya datang ke rumah saya kan. Itu setelah saya habis berantem sama suami saya. Saya berantem juga karena dia menghina masakan saya Mas. Dia yang marah, dia yang pukulin saya, dia yang jedotin saya, dia yang cekek saya. Tapi pas orang tua saya datang, dia melakukan hal sebaliknya Mas. Dia mencakar pipinya, terus dia robekin bajunya, terus dia bilang sama orang tua saya kalau saya yang ngelakuin itu semua dan saya marah-marahin dia Mas. Reni, Ren, aku lapar Ren. Iya Bang. Ini Bang. Kamu tuh ya, kalau dipanggil tuh bisa cepat nggak? Iya maaf. Apa-apaan sih ini? Kamu tuh bisa masak nggak sih? Loh, kenapa? Hah? Kenapa lagi aku tanya? Nih,
Nih, kamu cobain ini. Kamu tahu, selera aku tuh sukanya yang pedas. Ini kan ada sama sekali coba. Pikir aku masih bayar apa? Kalau jadi istri itu, yang benar kalau masaknya. Aku tuh capek, Mas. Aku tuh bisanya komplain terus. Padahal kalau setiap ibu atau teman-teman aku kesini ngisipin masakan aku, mereka nggak ada yang komplain. Harusnya kamu tuh tahu diri, Mas. Wendy. Assalamualaikum, Wendy. Assalamualaikum, Wendy. Sofira Wendy, kenapa muka kamu Wendy? Ini Bu, ini nggak bisa dibilangin makanya muka saya dicakar Bu. Astagfirullahaladzim. Reni, apa-apaan kamu? Sama suami seperti ini? Enggak, Kak. Dia bohong. Aku yang dipukul. Gak mungkin Reni, coba kamu lihat nih suami kamu, mukanya sampai kecakar begitu. Kamu masa kebangetan sih sama suami sendiri? Kenapa sih kalian tuh selalu aja bela dia? Aku tuh capek. Reni, kamu di... Aduh udah Pak, udah. Ayo kita ke dalam aja yuk. Ayo Pak, cepetan. Pak Ustadz, Ya, kalau melihat ini sudah tepat apakah Mbak Reni keinginannya sudah tepat ya untuk memutuskan berpisah dengan suaminya? sekali lagi Mbak Reni punya hak dan kewenangan untuk menilai pas atau tidak. Bukan kita, bukan orang lain. Saya menyarankan coba difikirkan betul, direnungkan betul, karena perpisahan itu memang punya efek. Ya. Mbak Reni akan menjadi janda, meskipun tidak punya anak dari dia. Pandangan orang terhadap janda itu berbeda. Meskipun ketika Mbak Reni melanjutkan, Mbak Reni tersiksa. Nah, silakan dipilah, silakan ditimbang. Insya Allah kalau memilah dan menimbangnya itu sambil bersandar kepada Allah akan diberikan solusi. Maka bahasa agamanya istikharah lah, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, kalau melihat ceritanya suami yang sudah jahat, suka mutar-balikan fakta, artinya kan suka fitnah ini. Memang tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Tapi untuk ke depan kalau Mbak Reni mau menikah lagi, tolong dua pelajaran berharga ini betul-betul dipegang. Jangan asal ingin cepat-cepat lalu kemudian asal dapat langsung dibungkus misalnya. Tapi harus betul-betul mengambil hikmah dan pelajaran dari dua kejadian suami pertama dan suami kedua sambil terus berdoa Mbak Reni. Jadi tidak usah sedih lagi sekarang. Saya kira masalahnya sudah terang. Tinggal Mbak Reni mengendapkan diri, mengendapkan hati sambil mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah solusi akan dikirimkan. Tapi kalau Mbak Reni tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengendapkan hati, tidak mengendapkan diri, masih menebar kebencian ke sana kemari, menyalahkan orang lain, ya masalah Mbak Reni tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Padahal Mbak Reni masih muda, umur kita masih panjang, dan masa depan masih sangat mungkin. Bukan tidak mungkin kalau Mbak Reni memperbaiki diri sekarang, Mbak Reni akan menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang jauh di luar dugaan Mbak Reni. Apakah menjadi pebisnis atau menjadi tokoh pergerakan di bidang perlindungan anak dan perempuan atau apapun. Dunia masih sangat panjang. Jadi jangan disia-siakan waktu itu hanya untuk menyesali dan meratapi kejadian masa lalu yang kelam itu. Tetaplah berharap rahmat Allah karena rahmat Allah begitu luas. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mbak Reni mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz, Mbak Reni bisa jalankan, coba diperkuat lagi dengan cara sholat istiqoroh, diperyakinkan lagi, karena memang kita berdua nggak punya hak untuk meminta Mbak Reni berpisah, bercerai dengan suami, kembali semua keputusan ada di Mbak Reni.
dibantu juga dengan doa Pak Ustadz. Ya, ya Baik. kita doakan semuanya dan saya kira seluruh pemirsa di tanah air mendoakan yang terbaik untuk Mbak Reni dan untuk masalah-masalah orang yang belum selesai hingga detik ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan kisah dari Mbak Reni ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil untuk jauh lebih baik lagi ke depan. Amin. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.